Ya, ada kembali bersama kami di Dialog NTV Prime masih berkaitan dengan drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau tidak salah ada 3 pemain yang tidak punya klub begitu ya. Betul. Kalau untuk memanggil harus ada pertimbangan bagaimana performa dia di dalam klub dan lain sebagainya. Kalau menurut Bung Akmal, apakah ada pertimbangan lain? Misalkan 3 orang yang tidak punya klub ini masukkan ke laga di FIFA Matchday atau apa gitu mungkin? Ya, saya selalu menggarisbawahi atau mencatat apa yang dikatakan Patrick Kluivert ketika dia pertama kali ditunjuk sebagai pelatih tim nasional. Bahwa dia mengatakan saya hanya akan memilih pemain yang punya jam terbang tinggi di klubnya. Nah, artinya ini PR tersendiri. Nathan Choaon, kemudian juga Tom Hey, termasuk diantaranya adalah Justin Hubner, pemain yang saat ini masih belum punya klub, walaupun saat ini sudah dikatakan bahwa Nathan Choaon akan tetap berada di Eropa, akan main di salah satu klub Denmark, tapi belum dalam posisi resmi terikat kontrak. Sementara Tom Hey bahkan dikabarkan akan kembali ke tanah leluhur, ya kan, untuk main di Indonesia, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Jordi Amat yang sekarang membela Persija, atau Rafael Strijk yang sekarang membela Dewa United. Bahkan pemain muda kita Jens Ravens yang diharapkan bisa berkembang di Eropa justru memilih bermain untuk Bali United musim ini. Jadi sudah banyak pemain diaspora yang kembali ke tanah leluhur gitu kan, untuk meneruskan jenjang karir. Tapi ini adalah pilihan yang mereka harus ambil ketika mereka misalnya main di Eropa tapi tidak punya jam terbang tinggi. Ya pilihan mereka untuk menjaga kemampuan mereka, potensi mereka, mereka harus mencari klub yang memberikan ruang kepada mereka untuk memiliki jam terbang yang lebih banyak gitu. Ada kemungkinan dalam waktu dekat ini 3 nama ini berproses untuk mendapatkan klubnya di negaranya? Ya, isu yang berkembang mengatakan bahwa Nathan Choaon akan main tetap di Eropa bersama salah satu klub Denmark, tapi 2 lagi, Justin Hubner kan dalam tanda kutip nih lagi rame-rame sama selebgram Indonesia kan gitu kan. Kemungkinan bisa jadi main di Indonesia juga. Begitu juga Tom Hey yang belakangan santer diberitakan akan main di salah satu klub besar di Liga 1 gitu kan. Bahkan sempat di awal-awal dia sudah tidak punya klub, dia dikabarkan akan membela Persija misalnya. Tapi kan itu baru rumor. Kita berharap tim atau pemain 2 ini, Justin Hubner kemudian Tom Hey, masih tetap bisa bermain di Eropa sehingga menjaga kelas bermainnya. Tapi kalaupun kemudian di Eropa dia tidak bisa mendapatkan tempat, kan masih ada pilihan di Asia. Misalnya main di Jepang atau main di Korea Selatan, atau pilihannya ya misalnya main di Liga Thailand seperti yang dilakukan oleh Sen Patinama yang pindah ke Buriram. Saya pikir ini akan ikut membantu performa tim nasional kita ke depannya. Dengan kompetisi yang berkualitas, maka kita akan menghasilkan tim nasional yang juga punya kualitas bagus gitu. Baik, ada 3 pemain sedikitnya yang belum ada klub, terus juga ada 3 pemain sedikitnya yang cedera begitu. Nah, PR pentingnya Patrick Kluivert adalah mengganti nama-nama ini. Betul. Menurut Anda, apakah ada nama yang kemampuan yang setara dengan 6 nama yang kita bicarakan ini, atau ada skema lain? Ya, kalau kita lihat, kita betapa rapuh ketika ditinggalkan Rizky Ridho waktu melawan Jepang. Duet antara J.I. Chess dengan Mesilgers tidak begitu padu gitu kan. Bahkan setiap kali J.I. Chess berduet dengan Mesilgers, kita kebobolan lebih dari 2 gol. Ya, kita kalah 1-2 dari Cina, kemudian kita kalah 1-5 dari Australia, kita kalah 0-6 dari Jepang. Artinya lini belakang ketika tidak ada Rizky Ridho, maka ini menjadi PR tersendiri gitu yang harus dibenahi oleh Patrick Kluivert. Sementara begitu juga misalnya lini tengah. Ketika Tom Hey yang sudah usianya di atas 30 kemudian bermain 90 menit sudah tidak bisa tampil stabil. Sehingga kemudian kalau apalagi main di cuaca iklim panas, paling kuat Tom Hey ini main 75 menit. Artinya harus carikan penggantinya gitu kan. Nah, ini PR ya juga yang menjadi pekerjaan paling berat buat Patrick Kluivert. Ditambah tadi ada kesempatan nggak sih Bung Akmal kalau untuk mengambil pemain-pemain yang memang bersinar di level junior mungkin? Ya, kabarnya kan gini, akan ada tambahan naturalisasi lagi gitu kan, dari tim nasional kita Indonesia. Ya, ada Mauro Gilstra yang di lini depan. Kabarnya sudah administrasinya sudah masuk ke PSSI. Nanti mungkin kalau Pak Marji bisa bergabung kan kita bisa konfirmasi. Tanya. Kabarnya sih prosesnya sudah ada di Kemenkumham. Betul. Kemudian ada lagi Pascal Struijk. Ada juga Milano Jonathan.
bahkan ada Abdul Wahab, apa saya lupa namanya, yang juga sudah masuk datanya ke kantor PSSI untuk diproses atau di pemindahan kewarganegaraannya gitu kan. Ya moga-moga bisa dilakukan dengan cepat sehingga para pemain ini juga bisa beradaptasi dengan rekan-rekannya yang sudah ada. Tapi saya masih melihat bahwa pemain-pemain Liga 1 juga tidak kalah kelas gitu kan. Misalnya Rizky Ridho, selain Rizky Ridho kemarin yang tampil maksimal adalah si Ricky Kambuaya. Oke. Kemudian juga kita akan bahas lebih lengkap nama-nama itu, tapi kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan jeda usai azan maghrib. Dialog NTV masih akan kembali.